Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Pada kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur sebuah film yang berjudul Goblin. Film ini dirilis tahun 2016. Sebelum menuju filmnya, mohon dukungannya untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Selamat menyaksikan. Yunta ketakutan melihat wajah rentenir yang ingin memukulnya. Lalu teringat dengan pesan nenek, saat di antara hidup dan mati, buatlah sebuah permohonan dengan penuh pengharapan. Seorang dewa berhati lembut mungkin saja akan mengabulkan doamu. Mobil pun berhenti tiba-tiba. Wang Yeo dan Kim Shin pun berjalan dengan kegelapan. Si rentenir bertanya, siapa dua pria itu? Menduga keduanya adalah Men in Black. Tiba-tiba lampu mobil pun mati, dan semua menjadi gelap. Yunta ketakutan, begitu juga dua rentenir tersebut. Mereka pun berusaha kabur dengan mengemudikan mobilnya. Saat itu terlihat mobil terbelah, dan Kim Shin memegang pedangnya. Yunta dalam mobil yang terpisah hanya bisa menangis ketakutan. Kim Shin berjalan mengambil barang-barang Yunta yang terjatuh. Wang Yeo sudah bersandar di depan mobil. Yunta makin ketakutan. Kim Shin membuka pintu mobilnya, menyuruhnya untuk keluar. Kim Shin memegangnya dengan bertanya, apakah ia terluka? Wang Yeo melihat Kim Shin sudah pergi berjalan menjauh, dan mobil pun terjatuh. Yunta ketakutan dan langsung memeluk Kim Shin. Dua rentenir yang ada di dalam mobil meminta tolong agar diselamatkan. Kim Shin pun mendekat dan bertanya keadaan mereka. Dua rentenir memohon agar jangan dibunuh. Akhirnya Wang Yeo mendekat dengan berdiri di atas mobil, seperti orang yang memberikan hipnotis, dan dia berkata, kalian berdua bertengkar. Kalian berdua tidak akan berbaikan seumur hidup. Dua rentenir itu saling menatap seperti tak saling kenal. Yunta berjalan dengan dua pria di belakangnya, dengan wajah cemberut, dan bertanya, apakah mereka tidak membawa mobil? Kim Shin mengatakan jarang naik mobil. Yunta menegaskan kalau hanya ingin bertanya, apakah ia sudah mati, dan ini jalan menuju akhirat? Kim Shin mengatakan kalau ini jalan menuju pedesaan, dan mereka menyelamatkannya tadi. Setelah itu mereka pergi ke restoran. Melihat Kim Shin ada di depannya lalu bertanya, kenapa belum pergi juga? Karena sebelumnya mengatakan akan pergi. Kim Shin mengaku akan pergi sebentar lagi. Yunta menyuruh Kim Shin tak perlu mempedulikannya karena tak akan ada penasaran. Kim Shin juga sudah tahu. Kim Shin yakin Yunta kelihatannya sangat membencinya. Yunta tetap mengelak dan berkata mulai sekarang, sepertinya tidak akan membuat permohonan, memikirkannya atau melakukan apapun. Jadi Kim Shin bisa santai dan pergi. Keesokan harinya, Deokwa meminta Kim Shin mendengarkan perkataannya dengan menceritakan Yunta kehilangan orang tuanya lalu diperlakukan dengan tidak baik oleh bibi dan sepupu-sepupunya. Menurutnya keadaan sangat kasihan dan pasti sering menangis. Kim Shin menatap Deokwa, merasa tak percaya, ternyata ada gunanya juga. Deokwa tersenyum, menurutnya kalau Kim Shin memang orang kaya, maka harus menggunakan uang dan kekuasaannya untuk memeriksa latar belakang seseorang. Setidaknya sekali Kim Shin pun bertanya, di mana Deokwa mendapatkan foto itu. Lalu Deokwa melihat dua batang emas di atas meja, berpikir kalau sedang merasa sakit. Menurutnya itu bukan hukuman, tapi emas dan bagaimana bisa menghukum seseorang. Dengan memberi mereka emas lalu meminta bayaran juga. Kim Shin hanya memuji Deokwa yang sudah bekerja dengan baik. Di rumah bibinya, dua sepupunya tertawa menonton tayangan TV. Sementara bibi Yunta uring-uringan karena kedua penculiknya tak menelponnya. Dua anak tetap saja tertawa. Ibunya kesal melihat dua anak yang tak mengerti kalau keadaannya sekarang dalam kesulitan.
karena hampir sampai ke tangan preman-preman itu. Lalu ia mencari di dalam laci dan melongo tak percaya melihat 2 batang emas. Keduanya pun datang dan langsung memegangnya. Sepupu perempuannya merasa kalau Yuntak menukar uangnya dengan emas batangan, jadi mengatakan tidak punya buku tabungan. Sepupunya mengajak mereka pergi ke tempat perhiasan. Ketiganya pun saling berebutan ingin memegang emasnya. Ketiganya duduk di meja dengan mata kelelahan, menaruh emas di atas meja. Mereka minum kopi bergelas-gelas agar tak mengantuk, tapi mata mereka pun tertutup. Sepupu pria terbangun dan melihat emas mereka tak ada di atas meja, lalu berteriak pada ibunya kalau Yungmi sudah membawa kabur. Keduanya berlari keluar rumah mencari Yongmi. Kakaknya mengeluh ponselnya sibuk dan yakin sedang bicara dengan seseorang. Ibunya memukul sang anak karena sudah pasti ia sedang menelponnya dengan ponsel yang ada di telinganya. Lalu mereka pun buru-buru menghentikan taksi. Saat di rumah, Kim Shin dan Wong Ye akhirnya menonton boyband bersama, lalu bertanya apakah itu orangnya. Wang Ye balik bertanya siapa yang dimaksud. Kim Shin mengatakan kalau orang yang menyebabkan dirinya marah selama 1000 tahun dan reinkarnasi raja yang menghukumnya. Lalu Wang Ye pergi ke rumah sakit, bertemu dengan 2 juniornya dengan menyapa sebagai Kim dari kloter 21 dan satu dari kloter 23. Wang Ye pun duduk dengan senior lain di ruang tunggu. Seniornya berkomentar kalau malaikat sekarang sangat muda dan segar. Wang Ye pikir pernah muda seperti mereka. Teman Wang Ye datang menyapanya. Tiba-tiba seniornya menunjuk dari arah pintu masuk. Seorang wanita cantik dan masih muda datang menyapa Wang Ye dari kloter 23. Wang Ye seperti tak peduli hanya mengangguk dan wanita itu pun pergi. Temannya berkomentar kalau cantik dan memang seperti malaikat. Tapi kenapa harus jadi malaikat kematian? Dan yakin rekan-rekan satu kloternya pasti senang karena wanita itu. Wang Ye sedang makan sandwich sendirian. Di tangannya terlihat ada 2 buah lembar formulir untuk jiwa yang hilang, tetapi wajahnya terlihat ragu untuk menulisnya. Lalu Yunta mencoba mencari-cari buku yang ada di dalam rak dengan wajah panik, berpikir kalau memang sudah terjual bukunya. Di depan kasir terdengar seorang yang meminta pengembalian buku, tapi kasir menolak karena tak ada ban pembelian. Lalu Yunta menghampirinya. Keduanya pun duduk di depan rak buku. Yunta mengucapkan terima kasih karena berpikir akan kehilangan daun ini selamanya. Kim Shin sedang membaca di toko buku. Yunta memanggang cumi sambil melamun, mengingat saat memeluk erat Kim Shin karena ketakutan. Tanpa sadar cuminya malah terbakar. Akhirnya membuatnya harus meniup api sambil menjerit panik karena semua adalah kesalahannya. Kim Shin seperti mendapatkan sinyal untuk pergi. Yunta pun membalikkan badannya melihat Kim Shin sudah berdiri dengan membaca buku. Yunta tak memanggilnya. Kim Shin mengeluh, Yunta selalu saja mengajakku bicara saat akan pergi. Yunta pikir itu terbalik karena Kim Shin yang selalu pergi saat ia sedang bicara. Yunta menjelaskan kalau ada sesuatu yang diinginkannya. Kim Shin langsung menyela kalau tak akan memberikan uang 5 juta won. Saat Kim Shin dan Yunta berada di restoran, tiba-tiba Wang Yo datang ingin minum jus juga. Pelayan bertanya apakah Kim Shin akan membayarnya juga. Kim Shin dengan senyum mengatakan kalau Wang Yo yang akan membayarnya. Yunta berada di samping Kim Shin terlihat ketakutan melihat Wang Yo yang ada di dekatnya. Wang Yo heran dengan Kim Shin karena selama ini benci buah-buahan. Kim Shin balik bertanya dan berpikir kalau Wang Yo baru saja membunuh orang. Wang Yo memberitahu kalau datang sebagai pelanggan. Yunta bersedih, berpikir kalau ia akan mati sekarang. Yunta tak percaya Wang Yo memang datang untuk minum jus dan bertanya kenapa Wang Yo mengatakan kalau ada di pihaknya. Kim Shin menjawab kalau itu bukan urusannya. Yunta lalu berkomentar kalau Wang Yo itu terlalu tampan. Lalu Kim Shin berkata, seorang pria sibuk dengan ponselnya akan bertemu dengan pacarnya.
Lalu seorang wanita masuk ke dalam kafe berbicara dengan pacarnya. Hanya dengan satu tangannya, Kim Shin membuat earphone si wanita tersangkut pada tas pria yang akan keluar dari kafe. Si wanita terlihat sangat marah mengambil ponselnya yang terjatuh. Yunta melihat tatapan Kim Shin bertanya apa yang sedang dilakukannya. Kim Shin mengatakan kalau ini sihir. Si wanita yang tadinya akan marah seperti terpesona melihat si pria dan berusaha melepaskan earphone dari tas pria. Kim Shin menekuk jari telunjuknya dan si wanita membungkuk akan pamit pergi, tapi terjatuh dan rambutnya tersangkut pada kancing baju si pria. Yun tak melongo mendengarnya. Sihir Kim Shin kembali dilakukan dengan sengaja, menjatuhkan si wanita ke pelukan pria dengan mendorongnya, karena seorang pria di belakangnya. Si pria pun menangkap si wanita sebelum terjatuh. Keduanya pun saling menatap. Si wanita merasa kalau hari yang aneh karena seperti tersihir. Dan pria itu berani bertanya, apakah si wanita itu memiliki pacar? Si wanita mengaku tidak karena sifat orang tuanya sangat keras. Si pria juga tak pernah seumur hidupnya memiliki pacar dan sudah menunggu saat-saat seperti ini. Yunta yang melihatnya meminta agar mereka berciuman. Keduanya akhirnya keluar dari kafe. Yunta pikir Kim Shin punya kerja sampingan sebagai cupid atau mak comblang. Kim Shin menjelaskan satu atau dua dalam sahabat ada yang bereinkarnasi dengan wajah yang sama. Saat Wong Yo berjalan di jembatan, wanita yang sebelumnya memberikan bayam pada Yunta memanggilnya, menawarkan jepitan rambut yang dijualnya. Wang Yo pikir jepit rambut itu tidak cocok dengannya. Saat itu juga Kim Sun datang mengambil cincinnya, bertanya berapa harganya. Wang Yo kaget menatap Kim Sun yang mengambilnya, lalu tiba-tiba air matanya mengalir. Kim Sun bingung melihat Wang Yo yang menangis, lalu ingin memberikan cincinnya. Wang Yo ingin mengambilnya, tapi Kim Sun menahannya karena ini tak gratis, dan meminta agar memberikan nomor ponselnya. Wang Yo mengatakan tak punya ponsel. Kim Sun tak percaya kalau Wang Yo tak punya ponsel, berpikir kalau hidupnya itu miskin. Wang Yo merasa tidak butuh ponsel. Kim Sun yakin kalau Wang Yo hanya mencari alasan untuk tak memberikan nomor ponselnya. Jadi memutuskan kalau cincin itu miliknya. Wang Yo lalu meminta agar Kim Sun yang memberikan nomornya, serta tinggalkan cincin di atasnya. Kim Sun mengajak agar mereka berkenalan lebih dahulu, karena harus mengetahui nama atau nomor teleponnya nanti. Wang Yo menjabat tangan Kim Sun. Kim Sun menyebutkan namanya Sunny, tapi Wang Yo menyebut namanya Sun Hee. Kim Sun pasrah kalau memang Wang Yo ingin memanggilnya seperti itu, karena itu juga nama samaran. Suatu hari, Yunta sudah ada di pinggir laut dan berbicara pada ibunya dengan menanyakan kabarnya dan apakah beristirahat dengan damai. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Yunta membalikan badan, melihat Kim Shin datang dengan membawa sebuah payung dan mengaku kalau merasa putus asa. Yunta pun berteduh di bawah payung Kim Shin, dan Kim Shin memberitahu kalau hujannya akan segera berhenti. Yunta bertanya, apakah selalu turun hujan kalau sedang sedih? Kim Shin membenarkan. Kim Shin pun bertanya apa yang harus dilakukannya. Yunta pikir masih banyak pilihan, yaitu bisa saja menepuk baunya, mengusap rambutnya, atau memberikan uang 5.000 won. Kim Shin mengeluh. Yunta pergi ke rumah Kim Shin. Saat berada di depan rumah, Kim Shin bertanya, kenapa Yunta datang ke rumahnya. Yunta mengatakan kalau untuk mengatakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan tadi. Kalau Kim Shin bertanya apakah melihat sesuatu. Lalu Yunta menjawab, bagaimana kalau aku bisa melihatnya? Kim Shin hanya bisa diam. Yunta merasa kalau itu jawaban tidak bisa. Kim Shin tak percaya kalau Yunta tak benar bisa melihatnya dan meminta agar membuktikannya. Yunta ingin jawaban dulu, memilih satu dari 3 pilihan. Kim Shin yakin Yunta tidak bisa melihatnya. Yunta menegaskan kalau bisa melihatnya dan menunjuk ke bagian dada yang tertusuk pedang. Kim Shin sangat kaget mendengarnya.